Nay, ada cerita dari Endah. Cerita ini tentang siapapun yang jadi calon suaminya akan mati. Orang bakalan ngerasa sedih atau bersalah, tapi dia lebih baik ngelihat orang yang dia cintai mati daripada harus ngelihat dia nikah sama perempuan lain. Jangan percaya sama orang, sekalipun deket, Dok. Kita gak pernah tahu kapan hatinya iri dengki. Dia bakalan usaha buat ngejatuhin kamu. Apa Rahayu iri, Bu? Mungkin kamu cantik, sukses, banyak laki-laki yang suka. Jadi ceritanya, Endah ini mau menikah sama calonnya. Namanya Akbar. Pernikahannya itu bakalan diadain sekitar seminggu lagi. Tapi takdir berkata lain. Gak ada tanda apa-apa. Kabar ini juga jadi pertanyaan banyak warga. Tuh kan bener dugaan saya. Siapapun yang jadi calonnya Mbak Endah pasti gak akan selamat, kata salah seorang tetangganya. Kok bisa gitu ya? Ngeri banget laki-laki yang deket sama Mbak Endah. Suara ibu-ibu yang lagi ngomongin Endah, biarpun pelan, tapi Endah denger. Mereka gak mikirin gimana perasaan Endah yang lagi berduka. Padahal Endah sendiri juga gak pernah mau kayak gitu. Akbar ditemuin udah gak bernyawa di kamarnya. Malamnya Endah sama Akbar masih ngobrolin soal pernikahan mereka. Proses pemakaman selesai, Endah masih duduk di dekat kuburan Akbar. Ini udah yang keempat calon suaminya Endah itu meninggal. Banyak orang yang nuduh Endah pakai ilmu hitam. Ada juga yang bilang kalau Endah cewek pembawa sial. Sebenarnya ada harapan waktu Endah mutusin nikah sama Akbar, biar tuduhan-tuduhan orang lain bisa patah. Tapi adanya kejadian ini malah bikin Endah itu dipojokin sama orang-orang. Kalau selama ini apa yang dibilang orang-orang bener. Sabar, Nduk, kata Bu Murtini. Oke, jadi Bu Murtini adalah ibu dari calon suaminya yang pertama. Namanya Bima. Semenjak anaknya meninggal, Bu Murtini tinggal sama Endah karena mereka sama-sama gak punya keluarga. Orang tua Endah juga udah meninggal. Dari keempat calon suaminya Endah, cuma Bu Murtini yang gak nyalahin Endah. Bima meninggal karena kecelakaan sebulan sebelum mereka nikah. Setelah Bima, Endah coba deket sama 3 cowok lainnya. Dan lagi-lagi, semua kehilangan nyawanya sebelum hari pernikahan. Dia sendiri gak tahu apa penyebabnya, tapi orang-orang selalu nuduh kalau dia dalang dibalik semuanya. Kejadian yang menimpa Akbar juga bikin Endah trauma. Dia makin lama ya makin mikir, apa emang dia ditakdirin buat gak punya pasangan? Apa dia harus hidup sendiri gak ada pendamping? Pemakaman udah mulai sepi, cuma ada Endah, Bu Murtini sama orang tuanya Akbar. Tiba-tiba ibunya Akbar berdiri, terus bilang, "Dasar wanita pembawa sial. Dari dulu harusnya saya nggak pernah ngerestuin hubungan kalian." Akhirnya di situ Bu Murtini sama orang tuanya malah ribut, sama-sama saling nyalahin. Udah selesai mereka dipisahin, mereka sama-sama pulang. Di ujung pemakaman, Endah ketemu sama Rahayu. Rahayu ini temennya Endah, temennya Akbar juga. Jadi mereka ini emang satu desa. "Endah, pemakaman Mas Akbar udah selesai." "Iya yuk, udah. Aku turut belasungkawa. Maaf baru sempat kesini. Tadi aku lagi ada urusan di luar." Rahayu pamitan ke makam Akbar. Endah tadinya nawarin buat nemenin, tapi Rahayu nolak. Udah mau jalan, tiba-tiba Bu Murtini ini, "Tunggu, Nduk." "Kenapa, Bu?" kata Endah. "Kamu gak ngerasa ada yang aneh sama Rahayu?" Kayaknya enggak, Bu. Ibu malah curiga sama Rahayu." "Maksud Ibu?" "Sekarang Ibu tanya, Rahayu pernah punya rasa apa enggak sama Akbar?"
Dulu aku sempat dengar kalau Rahayu cinta sama Mas Akbar, Bu. Tapi mungkin udah enggak semenjak Mas Akbar deket sama aku. Enda ditarik sama Bu Murtini. Mau kemana, Bu? Kita balik ke makam Akbar. Tapi pelan-pelan. Mereka ngintip Rahayu dari balik pohon. Salah siapa kamu lebih memilih Enda daripada aku, Mas? Apa maksud Rahayu? Kata-kata Rahayu bikin Enda bertanya-tanya. Apa benar yang dibilang Bu Murtini kalau Rahayu masih cinta sama Akbar? Enda sama Bu Murtini masih ngeliatin Rahayu dari jauh. Kalau dilihat, sedihnya Rahayu bukan cuma sekedar temen, bikin Enda makin yakin kalau Rahayu emang masih ada rasa sama Akbar. Tadinya mereka mau nyamperin, tapi nggak mungkin. Mereka nuduh nggak ada buktinya. Karena meninggalnya Akbar nggak ada tanda-tanda apapun. Dia diracun atau mungkin ada luka-luka di badannya. Kalau benar Rahayu yang ngelakuin atau dalang dibalik perginya Akbar, harusnya Rahayu seneng kalau rencananya berhasil. Tapi kenapa dia malah ikutan sedih? Sepertinya bukan Rahayu yang ngelakuin itu semua, Bu. Bu Murtini jawab. Orang bakalan ngerasa sedih atau bersalah. Tapi dia lebih baik ngelihat orang yang dia cintai mati daripada harus ngelihat dia nikah sama perempuan lain. Lagi ngobrol kayak gitu, Rahayu nih ngelihat ke arah mereka. Mereka cepat-cepat ngumpet tuh di balik pohon. Setelah keadaan aman, Enda ngajak Bu Murtini buat pulang. Karena nanti kalau Rahayu ngelihat, gak enak. Soalnya mereka temenan. Takutnya malah Rahayu ngira yang enggak. Di perjalanan mereka pulang, orang-orang pada ngeliatin Enda. Beberapa orang malah buang muka. Ada juga yang disapa nggak nyaut. Enda tahu kalau dia lagi diomongin sama orang-orang di sekitarnya. Bu Murtini yang tahu perasaan Enda, sampainya di rumah nyuruh Enda buat duduk, istirahat, disuruh makan. Bisa dibilang Bu Murtini perhatian banget sama Enda. Udah kayak anaknya sendiri. Lagi duduk, Bu Murtini ngebahas lagi soal Rahayu. Kamu tadi nanya gimana Rahayu ngebunuh Akbar kan? Pasti kamu mikir karena gak ada luka apa-apa. Makanya gak mungkin. Gampang banget jawabannya. Emang udah bukan rahasia kalau kakeknya Rahayu punya ilmu hitam yang sering dimanfaatin buat nyantet orang. Cuma Enda belum percaya banget. Belum ada bukti. Karena Enda juga ngerasain dikira pakai ilmu tertentu dan harus numbalin laki-laki. Siapa tahu kabar tentang kakeknya Rahayu juga cuma fitnah, sama kayak apa yang lagi dia alami. Tapi emang hal kayak gitu bener ya, Bu? Ya bisa bener. Rahayu kan pinter, pakai cara goib biar nggak ketahuan. Harusnya kalau emang bener pun Enda sebenarnya nggak apa-apa kalau emang masih mau sama Akbar. Enda sendiri udah nggak mau nyari tahu penyebab kematian Akbar. Makin tahu, malah bikin dia makin sakit dan kepikiran. Besok paginya Enda pergi ke warung. Lagi jalan, dia berhenti karena dengar namanya disebut sama ibu-ibu lainnya. Sebenarnya buat apa ya Mbak Enda ngelakuin itu? Buat kekayaan lah, buktinya usahanya lancar. Bisa juga buat kecantikan, biar awet muda. Kata Mbak Rahayu, Mbak Enda suka ngelakuin ritual kalau malam. Mbak Rahayu kan temennya Mbak Enda, pasti tahu rahasia yang Mbak Enda simpen. Jadi selama ini Rahayu yang nyebarin fitnah itu, Enda emang punya usaha keripik, tapi itu pun buat ngebantu ibu-ibu di desanya yang kekurangan dan dikasih kerjaan sama Enda. Akhirnya dia gak jadi ke warung itu. Dia pengen nyari tahu sebenarnya gimana. Sampainya di rumah, Bu Murtini ngeliat Enda gak bawa barang belanjaan. Ditanyalah, Rahayu Bu, kenapa Rahayu bilang ke orang-orang kalau aku ngejalanin ritual? Ibu tahu kan, aku gak pernah ngelakuin itu. Apa ibu bilang, Dok? Dalangnya pasti Rahayu sama simbahnya.
Kenapa ya Bu, Rahayu tega ngefitnah? Padahal kita temenan udah lama. Jangan percaya sama orang, sekalipun deket Dok. Kita gak pernah tahu kapan hatinya iri dengki. Dia bakalan usaha buat ngejatuhin kamu. Apa Rahayu iri Bu? Mungkin kamu cantik, sukses, banyak laki-laki yang suka. Tapi Rahayu juga cantik dan sukses Bu. Ada manusia yang selalu merasa kurang dan ingin memiliki apa yang orang lain punya. Bu Murtini sebenarnya udah ngajakin Endah buat ke rumahnya Rahayu, tapi Endah nolak. Dia tahu Rahayu gak akan ngaku. Karena mereka belum sarapan, mereka pergi ke pasar buat ngehindarin ibu-ibu di sekitar rumah mereka. Lagi di pasar, mereka malah gak sengaja ketemu sama tetangganya. Udah disapa baik sama Bu Murtini, mereka malah jutek. Beli ayam Bu, kata Bu Murtini. Iyalah, kita doyanya daging ayam bukan daging manusia. Ngeri ya, bedanya nggak dimakan. Mungkin cuma diambil energinya. Mereka lagi ribut-ribut gitu karena Bu Murtini ngerasa tersinggung. Tiba-tiba ada cewek yang nyaut. Cukup kalian nuduh Endah kayak gitu. Mereka semua nengok kan ke belakang. Meninggalnya Mas Akbar dan yang lainnya itu bukan karena Endah. Kalian jangan kayak gitu sama Endah. Dalam hati Endah, kenapa Rahayu tiba-tiba ngebela dia? Apa mungkin dia lagi acting buat nutupin kesalahannya? Lagi mikir kayak gitu, Endah yang gak percaya. Ada ibu-ibu lagi yang nyautin. Bukannya Mbak Rahayu yang bilang kalau Mbak Endah suka ngelakuin ritual? Itu Bu. Endah ngerasa gak enak bikin keributan di pasar, tapi dengar kata-kata tetangganya yang nyebut Rahayu. Kalau dia yang ngomongin itu, Endah juga penasaran sama jawaban Rahayu. Karena kalau di depannya Endah, Rahayu ini tuh selalu baik. Beberapa orang di pasar mulai merhatiin mereka nih. Rahayu bahkan masih diem, sampai ibu-ibu ini tuh nanya lagi. Iya kan Mbak? Mbak Rahayu yang bilang sendiri. Rahayu masih gak jawab apa-apa. Malah bikin orang curiga sama dia. Terus Bu Murtini ikutan kan? Oh, jadi kamu yang suka nyebarin fitnah itu? Enggak kok Bu. Aku gak mungkin kayak gitu sama kamu Ndah. Karena gak mau ada keributan, Rahayu gak mau ngaku. Endah ngajakin buat ke rumahnya, ngomong secara pribadi. Tapi Rahayu nolak, alasannya karena lagi ada urusan. Bu Murtini ngatain Rahayu kalau dia takut, makanya gak mau diajak ke rumah. Rahayu yang sikapnya aneh malah bikin Endah mikir kalau dia emang lagi ngumpetin sesuatu. Dia ngomong sendiri, lucu banget kalau emang temennya yang lakuin itu. Padahal Rahayu ini tuh selalu ngebela Endah. Jadi teman cerita, udah jadi kayak pahlawan lah kalau Endah ini lagi kesusahan. Dari bukti-bukti yang ada, Endah kali ini tuh ngomong ke Rahayu. Bener apa kata Bu Murtini? Kalau gak mau, berarti kamu emang takut. Oke, karena kamu yang minta, dan biar kamu percaya, aku bakalan ke rumahmu Ndah. Jalanlah mereka barengan ke parkiran. Bu Murtini minta dibeliin sate lontong. Udah selesai, mereka jalan pulang. Sampainya di rumah, mereka ini duduk di ruang tamu. Endah tahu kalau Rahayu ini sebenarnya bakalan nyangkal. Tapi seenggaknya, Endah bisa ngambil kesimpulan dari gelagat atau perilakunya Rahayu ini. Jadi, kamu curiga kalau aku yang ngebunuh Mas Akbar Ndah? Loh, kok tiba-tiba Rahayu ngebahas Akbar? Dia dari tadi belum ngomongin apa-apa. Bahkan, dia cuma mau nanya soal ritual. Apa emang bener dia? Maksud kamu apa Yuk? Kenapa tiba-tiba kamu mikir gitu? Padahal dari tadi aku gak nyinggung masalah Mas Akbar sama sekali. Maksud aku, Ndah. Karena Rahayu gak ngejawab, akhirnya Bu Murtini yang ngobrol. Bilang aja kalau kamu yang nyantet Akbar. Iya kan?
Maksud Bu Murti ini apa ya? Udahlah yuk, kamu ngelakuin ini karena iri sama Endah. Kamu udah pasang susuk tapi masih kalah sama Endah. Makanya kamu ngelakuin segala cara. Di situ Rahayu masih juga diem. Bu Murti ini ke dapur. Gak lama, dia keluar bawa sate yang tadi dia beli. Makan ini. Enggak Bu, saya nggak doyan sate. Rahayu emang selalu nolak kalau diajak makan sate. Padahal dia doyan banget daging. Tapi dia selalu menghindari makanan yang ditusuk. Sebenarnya ada apa? Rahayu yang terus nolak makan sate itu bikin Bu Murti ini udah kesel, terus akhirnya dipaksa. Bu Murti ini nyuruh Endah buat megangin Rahayu, buat makan paksa satenya. Endah yang ngeliat sebenarnya tuh kasihan, takut juga. Tapi tenaganya Rahayu lebih kuat ternyata, sampai dia berhasil kabur. Endah yang ngeliat Rahayu kabur, malah takut nanti bakalan nyebar fitnah yang enggak-enggak. Gimana kalau Rahayu cerita soal pemaksaan makan sate, terus jadi masalah baru? Abis itu, Bu Murti ini ngejelasin ke Endah, kalau sate itu pantangan buat orang yang pasang susuk. Mulai dari sini, Bu Murti ini bilang ke Endah, harus hati-hati sama Rahayu. Malam itu Endah gak bisa tidur, dia ngerasa hawanya dingin, padahal lagi gak hujan. Karena gak bisa tidur, dia duduk sambil mikirin masalahnya. Lagi diem, ada suara pintu kayak kebuka. Biasanya kan kalau kayak gitu ada pintu yang kayak kedorong gitu kan. Tapi dia ngeliatin itu aneh. Pintunya ketutup kok. Terus bunyi apa tadi? Mendadak ada suara lain. Dari atas genteng. Suara-suara yang gak biasa bikin Endah kepikiran. Dia langsung ngecek kalender kan. Jumat Kliwon, Endah udah biasa dapat gangguan di hari-hari tertentu. Sampai sekarang, dia nggak pernah nyari tahu apa dan kenapa. Karena ngerasa terganggu, Endah ini pengen keluar rumah. Kalau terus ada di dalam kamar, gangguan itu malah lebih berisik. Belum sempat buka pintu, dia ini kan ngintip dulu nih dari jendela kamar. Ada bayangan seseorang. Dia liatin tapi kok nggak hilang-hilang. Bukannya kalau makhluk gaib cuma sekelebatan aja. Dia terus ngeliat kan ke arah sosok ini. Sampai dia itu lama banget ngeliatin. Dia sadar kok kayak kenal. Sosok ini berdiri di depan pagar rumahnya Rahayu malam-malam. Nah, pas sosok ini balik arah, ternyata dia manusia. Dan Endah tahu siapa. Rahayu. Lagi ngapain dia? Di depan rumah Endah malam-malam.